untuk Paulus tidak terima disebut menyembah tiga Tuhan, dan karenanya selalu berusaha untuk menjelaskan bahwa sejatinya mereka juga bertauhid, yakni meyakini Tuhan yang Maha Esa, yaitu satu Tuhan, tapi dengan tiga kepribadian. Untuk menegaskan ketauhidan ini, umumnya mereka Kristen mengutip tulisan Rasul Gadungan, yaitu Paulus dalam suratnya kepada jemaat Korintus yang satu ini. Begini isinya. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. 1 Korintus 8 ayat 6. Dengan mencermati ayat di atas, kita yang berada di luar lingkar doktrin gereja Kristen rasanya dapat dengan mudah melihat ketidakberesan di sini. Karena apa? Yang kemudian menjadi dasar sadar umat Kristen, seperti tertulis dalam kredo atau pengakuan iman rasuli. Misalnya, sebenarnya adalah kalimat akal-akalan saja. Paulus coba memanipulasi pengikutnya bahwa sekalipun dia menyebut hanya ada satu Allah, yaitu Bapa di sorga, namun dia juga menyebut hanya ada satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus, yang dalam hal ini jelas menunjukkan adanya dua deity atau dua oknum yang sama-sama berstatus Tuhan. Ajarannya ini sangat bertentangan dengan ajaran semua nabi, termasuk ajaran Yesus itu sendiri. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena menurut Alkitab sendiri, baik para nabi maupun Allah sendiri selalu menyandingkan kata Allah dan Tuhan sebagai oknum yang sama. Dan kita bisa perhatikan ayat-ayat Alkitab berikut ini sebagai contoh bahwa Allah dan Tuhan adalah oknum yang sama. Dan berikut ini adalah fakta-fakta dalam Alkitab itu sendiri. Coba Anda perhatikan ayat-ayat berikut ini. Ulangan 4 ayat 35. Engkau diberi melihatnya untuk mengetahui bahwa Tuhanlah Allah, tidak ada yang lain kecuali Dia. Kita bisa lihat juga dalam ayat Ulangan 4:39 yang menyatakan bahwa Tuhan dan Allah itu satu oknum yang sama. Perhatikan ayat berikut ini. Ulangan 4 ayat 39. Sebab itu ketahuilah pada hari ini dan camkanlah, bahwa Tuhanlah Allah yang di langit di atas dan di bumi di bawah, tidak ada yang lain. Perhatikan ayat Ulangan tersebut. Di situ jelas-jelas tertulis Tuhanlah Allah, baik di atas langit ataupun di bawah bumi. Nama Tuhan Bani Israel itu adalah Allah. Jadi Allah adalah Tuhan yang disembah oleh Bani Israel, dan Allah adalah satu oknum dengan Tuhan. Karena Allah adalah nama, sedangkan Tuhan adalah sebuah gelar. Paham kan? Tapi justru pandangan Paulus sangat bertolak belakang. Dia menegaskan bahwa Allah dan Tuhan itu dua deity atau dua oknum yang berbeda, sebagaimana dalam karyanya yaitu 1 Korintus 8 ayat 6 yang berkata hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, dan hanya ada satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Padahal
Allah dan Tuhan itu adalah satu oknum yang sama. Anda bisa perhatikan dengan seksama. Belum lagi jika ditambah dengan Roh Kudus, pasti akan lebih ngawur. Dan contoh berikutnya kita bisa lihat dalam kitab Ulangan 6 ayat 4. Perhatikan. Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Di sini sangat terlihat jelas jika Tuhan itu adalah Allah, jika Allah itu adalah Tuhan yang Esa. Tapi beda menurut Paulus. Jika menurut Paulus hanya ada satu Allah, yaitu Bapa, dan hanya ada satu Tuhan, yaitu Yesus. Kan ini ngaco sangat luar biasa. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Kita bisa lihat dalam Alkitab 2 Samuel 7 ayat 22. Begini isinya. 2 Samuel 7 ayat 22. Sebab itu engkau besar, ya Tuhan Allah, sebab tidak ada yang sama seperti engkau dan tidak ada Allah selain engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan kita bisa lihat lagi dalam Alkitab, yaitu dalam 1 Raja-Raja 8 ayat 60 dan 2 Raja-Raja 19 ayat 15. Begini isinya. 1 Raja-Raja 8 ayat 60, supaya segala bangsa di bumi tahu, bahwa Tuhanlah Allah, dan tidak ada yang lain. 2 Raja-Raja 19 ayat 15, Hizkia berdoa di hadapan Tuhan dengan berkata, Ya Tuhan, Allah Israel, yang bertahta di atas kerubim, hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Nah, sekarang kita bisa lihat bukan bukti-buktinya. Padahal di dalam Alkitab mereka sendiri pun menyatakan secara teks dan konteksnya bahwa Allah dan Tuhan itu satu oknum yang sama. Beda cerita dengan karangan Paulus yang memisahkan antara Tuhan dan Allah menjadi dua oknum. Padahal dari zaman nabi-nabi terdahulu sampai zaman Yesus pun Tuhan dan Allah itu satu oknum, karena Tuhan adalah sebuah gelar dan Allah adalah sebuah nama. Jelas bukan sekarang? Atau Anda masih ingin bukti yang lain? Saya akan berikan lagi satu bukti dalam Alkitab, yaitu dalam Mazmur 18 ayat 31 dan Yesaya 37 ayat 16. Begini sini. Mazmur 18 ayat 31. Sebab siapakah Allah selain dari Tuhan, dan siapakah gunung batu kecuali Allah kita? Yesaya 37 ayat 16. Ya Tuhan semesta alam, Allah Israel, yang bertahta di atas kerubim, hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Kita lihat lagi bukti yang lainnya biar tambah jelas. Oke, perhatikan dan simak baik-baik ayat berikut ini. Yesaya 37 ayat 20. Maka sekarang ya Tuhan Allah kami, selamatkanlah kami dari tangannya, supaya segala kerajaan di bumi mengetahui bahwa hanya Engkau sendirilah Tuhan. Yesaya 43 ayat 10 sampai 11. Begini isinya. Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku, dan mengerti bahwa aku tetap Dia sebelum aku tidak ada awal dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Ingat, dalam konteks ayat Yesaya 43 ayat 10 sampai 11 tersebut sudah menyatakan dengan jelas bahwa tidak ada Allah
yang dibentuk lagi, dan tidak ada juru selamat selain daripada Allah sebagai Tuhannya Bani Israel. Jadi jelas sudah sekarang jika Yesus bukanlah Tuhan atau Allah, karena Yesus sendiri dibentuk di dalam perut Maria dan dibentuk di bumi ini. Sedangkan Allah sudah berkata tidak ada Allah yang dibentuk lagi, baik di bumi ataupun di langit. Tidak ada Allah atau Tuhan yang dibentuk lagi. Paham ya sekarang? Begitu pula dengan juru selamat yang sesungguhnya, dia adalah Allah sebagai Tuhannya Bani Israel dan Tuhan yang disembah oleh Yesus, sekaligus menegaskan jika Yesus bukanlah juru selamat yang sesungguhnya, karena juru selamat yang benar-benar juru selamat yang sesungguhnya hanyalah Allah, Tuhan yang disembah oleh Yesus. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang serupa dalam Alkitab yang membuktikan bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan. Artinya Allah dan Tuhan bukan Bapa dan Yesus, seperti ajaran Paulus dalam 1 Korintus 8 ayat 6, melainkan hanya Bapa sendiri. Jadi mengaitkan Yesus apalagi dengan tambahan Roh Kudus sebagai oknum Tuhan jelas bukan merupakan ajaran Allah dalam Alkitab. Dengan demikian, doktrin Kristen yang mengklaim bahwa mereka juga bertauhid alias hanya bertuhankan satu, yaitu Allah saja, namun bersamaan dengan itu mengimani pula Yesus sebagai Tuhan dan Roh Kudus sebagai oknum Tuhan yang lain, jelas merupakan klaim yang bertentangan dengan ajaran Nabi manapun juga, termasuk menentang ajaran Yesus itu sendiri. Kita bisa perhatikan juga bagaimana jelasnya Yesus menyebut kata Tuhan dan Allah sebagai satu-satunya Tuhan dalam Markus 12 ayat 29. Begini Markus mengatakannya. Markus 12 ayat 29. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Ingat, di dalam konteks ayat Markus 12 ayat 29 tersebut dengan jelas dan gamblang secara teks dan konteksnya bahwa Tuhan itu Allah kita. Allah adalah Tuhan yang disembah oleh Bani Israel dan yang disembah oleh Yesus pula. Jadi bukan seperti perkataan Paulus dalam Korintus di atas yang menyebutkan bahwa Allah dan Tuhan itu berbeda. Itu adalah satu bukti kesesatan Paulus yang bisa kita lihat dengan mata kepala kita sendiri dalam karya tulisnya, yaitu dalam Korintus 8 ayat 6. Dan masih banyak lagi kesesatan-kesesatan Paulus yang sudah terbukti di dalam karya tulisnya di Alkitab umat Kristen itu sendiri, jika kita mau menelaah dan meneliti secara kritis. Jadi membedakan Allah dengan Tuhan dalam pengakuan iman seperti tertulis dalam Kredo Rasuli yang menyebut-nyebut kata Allah, Yesus Kristus dan Roh Kudus sebagai sesama Tuhan, sama artinya dengan secara sadar mengakui bahwa sejatinya Tuhan umat Kristen memang ada tiga. Sudah jelas sekarang kan?
bagi umat